Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, yakunu khalfun min ba'di sittina sanatan adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Thumma yakunu khalfun yaqra'ul qur'ana la ya'tuna taraqiyahum wa yaqra'ul qur'ana thalathatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah ngisi perdana malam hari di rumah dakwah, bukan di teras dakwah, di rumah dakwah. Saya suka menyebutnya rumah dakwah, nggak suka saya nyebutnya teras dakwah. Kalau teras di sana soalnya. Rumah dakwah, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah, tentu teriring doa mudah-mudahan Ustadz Mundir senantiasa dalam limpahan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ujiannya, dan semoga Allah senantiasa segera mengangkat apa yang menjadi derita beliau, yang beliau rasakan, dan insyaallah bagi orang yang beriman itu semua keadaannya selalu menjadi baik. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan sungguh menakjubkan, begitu artinya ya. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman ya. Yang setiap keadaannya selalu menjadi kebaikan buat dirinya. Keadaan itu selalu disilih bergantikan oleh Allah, tapi bagi orang yang beriman keadaan bagaimanapun juga selalu mendatangkan kebaikan. Dan Rasulullah bahkan menekankan keadaan yang seperti itu tidak akan diberikan illa lil mu'min, kecuali kepada hamba yang beriman. Tapi memang mesti harus terbukti. Keadaan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, jika kepada dirinya dikenakan musibah, ya seperti Ustadz Mundir ini adalah bagian dari musibah ya, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka dia sabarnya itu baik buat dirinya. Dan apabila kepadanya diberikan kebaikan, orang beriman itu selalu bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukurnya itu akan menjadi kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita pun juga begitu. Keadaan kita pasti disilih bergantikan oleh Allah. Tidak ada orang sehat terus, pasti suatu saat juga sakit. Iya Pak Sri. Iya, Pak Sri. Kelihatannya gagah Pak Sri itu. Casingnya gagah, masya Allah. Nah itulah keadaan hidup ya. Mudah-mudahan apapun yang kita rasakan dalam perjalanan hidup ini, betul-betul kita mensikapinya dengan iman, sabar dan syukur. Niscaya kamu mulia insyaallah. Baik.
Tentu sebelum jauh salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, taula dan kehidupan kita, dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah muliakan Allah dan bapak sekalian dan anak-anakku, karena didadak saya ya seingatnya gitu. Kajian kita berkaitan dengan generasi. Generasi baik kita sebagai generasi bagi orang tua kita maupun Jundi sebagai generasi dari ayahnya. Tentu kita tahu ya, pekan ini kan anak-anak baru mulai aktif sekolah ya. Katakanlah lembaga sekolah sudah mengaktifkan anak didiknya. Dan kita sebagai orang tua menitipkan anak kita atau cucu kita gitu ya. Kan ini ada yang nenek-nenek juga soalnya ya. Menitipkan cucunya di lembaga pendidikan. Apa sebenarnya yang dipinginkan orang tua ini? Harus pertanyaan kepada orang tua. Apa yang kita inginkan kalau kita menitipkan anak ke lembaga pendidikan? Wahai orang tua yang sudah nitipkan, apa tujuan ibu menitipkan anak ke lembaga pendidikan? Coba ibu rahmatullah baca surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Silakan Mbak Erni, silakan baca. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita menitipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan karena mau mengamalkan ayat ini, ya. Coba Allah sampai menyatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim. Hendaklah kita itu takut kepada Allah jika meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah, generasi yang tidak sejahtera gitu. Ayat ini sebenarnya bicara tentang harta sebenarnya, ya, bicara tentang harta, karena asbab nuzul ayat ini adalah ketika seorang sahabat dia mewasiatkan hartanya itu untuk semua hartanya untuk orang lain gitu, ya, sehingga dia nyaris tidak memikirkan anaknya. Maka ini kemudian turunnya ayat ini, ya. Hendaklah kita takut kalau meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah, yang tidak sejahtera, ya. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita menyekolahkan anak biar punya ilmu kan? Terus kalau udah punya ilmu ngapain? Biar bisa kerja, pasti gitu nanti urutannya. Iya. Ya, biar bisa kerja gitu ya. Masya Allah. Ya nggak salah orang Allah juga mengingatkan hal itu ya. Tapi yang ingin saya bahas malam hari ini adalah jangan sampai kemudian kita terlena dengan pendidikan yang muatannya ilmu dunia saja. Karena ada satu ayat Allah yang bicara tentang generasi yang buruk. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah dunia. Ya. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah ilmu dunia. Ya. Coba kita lihat dalam surat Maryam ayat 59 ya, yang tadi saya bacakan dalam pembuka. Surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya.
Kemudian datanglah setelah mereka, perhatikan ini kalimat mereka ini harus kembali kepada ayat 58-nya. Karena ayat ini membincangkan tentang generasi setelah generasi yang diceritakan oleh Allah di ayat 58-nya, yaitu generasi yang baik. Coba kita lihat. Nah, generasi yang baik yang Allah ceritakan di dalam surat Maryam ayat 58, sambil kita menelusuri diri kita sebagai orang tua, apakah kita sudah menjadi generasi yang baik seperti karakter generasi yang baik dalam ayat 58 ini. Lihat ya. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa buqiyya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam, orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, juga keturunan Ibrahim, juga keturunan Israel. Nah, kita ketemu ini nama Israel ini ya. Jadi kalau tadi pagi bareng Pak Anan banyak dengar teriakan Israel gitu ya Pak ya, tadi ya. Harusnya jangan Israel yang disebut. Kalau Israel Nabi Yakub, mestinya Zionis Israel gitu. Laknatullah Zionis Israel, jangan laknatullah Israel. Laknatullah Israel itu melaknat Nabi Yakub, ya. Ya kadang-kadang saking semangatnya orang kalau demo, kalau aksi saking semangatnya pleset-pleset. Enggak merasa kalau dirinya salah gitu. Penyebutannya ya. Serta orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Sampai di situ. Bukankah itu generasi yang terbaik? Dimulai dari Adam, para nabi, keturunan Adam. Kemudian Nabi Ibrahim disebut, Nabi Israel disebut, Nabi Nuh disebut. Bahkan disebut juga orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Pasti ini generasi yang terbaik. Cuma dalam ayat ini diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih sifat generasi yang terbaik itu? Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa buqiyya. Ya. Yaitu generasi terbaik itu apabila dibacakan kepada mereka apa yang dibacakan ayatur rahman, ayat-ayat ar-rahman, maksudnya ya ayat-ayat Allah. Ya kalau yang kitab yang terakhir tentu ayat dalam Al-Quran ya. Bagaimana sifat dan sikap mereka? Kharru sujada wa buqiyya. Mereka tunduk, sujud, menangis. Masya Allah. Coba kita deteksi diri kita. Kita sudah sampai di situ kondisi diri kita. Kalau dibacakan ayat Allah kemudian langsung kita tunduk dalam arti patuh ya, patuh. Ayat ini termasuk ayat sajadah ya. Makanya kalau sampai ayat ini kalau kita lagi baca bahkan mendengar pun kalau kita tahu sunnahnya kita sujud tilawah. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperkuat lagi di dalam generasi terbaik itu disebut sebagai orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surat Al-Anfal ayat 2. Hanyalah orang yang beriman. Jadi dibatasi oleh Allah. Orang beriman itu modelnya seperti itu loh. Orang beriman itu sifatnya seperti itu gitu loh ya. Kalau di luar itu berarti apa Jun? Kalau itu sudah menjadi batasan oleh Allah bahwa orang beriman itu seperti itu, berarti kalau nggak seperti itu
Khawatir kita di situ, ya. Apa itu tipologinya, karakternya orang beriman yang ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang pertama. Apabila disebut asma Allah, maka bergetar hatinya. Ini seringkali nih, ya. Kalau Mbak Rahmah itu udah tua dengan kajian saya itu, di As-Solihah, di An-Nahl, di ya rahmatullah ya. Coba kita lihat diri kita ini, ya. Termasuk juga keluarga kita. Asma dan sifat Allah itu banyak sebenarnya kita mendengar, terutama kalau mau sholat, ya. Masuk sebagai tanda waktu sholat tiba. Asma dan sifat Allah disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 4 kali. Bahkan mau selesai adzan pun juga disebut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Coba kita kaitkan dengan apakah kita bergetar apa enggak dengan mendengar asma Allah disebut. Padahal ciri orang beriman tadi gimana? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang pertama. Bergetarnya bagaimana sih? Ya, bergetarnya bagaimana? Ya karena itu adalah tanda waktu sholat masuk. Ya mestinya ya bergegas untuk melaksanakan sholat. Nanti ada kaitannya dengan ayat 59 dari surat Maryam. Ciri generasi yang buruk setelah generasi yang baik berlalu, muncul di belakang mereka generasi yang buruk. Cirinya 2 di sana. Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsunya. Tadi dibahas Pak di Bu, di sebenarnya kalau mengikuti motivasi tadi bagus. Bagaimana dicontohkan sederhana sebenarnya fitnah ini loh. Fitnah ini luar biasa nih. Ketika kita sedang berhadapan dengan alat ini, kemudian terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar nggak kira-kira hatinya? Kalau enggak, padahal itu cirinya orang beriman. Tadi sudah kita sepakati, karena dibatasi nama, berarti kalau nggak punya ciri khas begitu, khawatir kita. Kalau kita tidak termasuk dari golongan orang beriman, ya. Karena cirinya seperti itu. Apa Mbak Rahma kalau kita contohkan di As-Solihah? Kalau kita sudah bicara adha'us shalah, ini loh ibu-ibu ini, bapak-bapak nanti aja lah, kita karena sama-sama laki-laki. Ibu-ibu ini, ya. Hanya asbab urusan dunianya hanya selebar penggorengan. Itu nggak bergetar loh hatinya. Mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bergetar. Coba. Apa Bu? Mau. Yang digoreng kerupuk lagi. Masya Allah. Tak sanggup untuk menghentikan mereka yang menghadapi HP, buka WhatsApp atau apapun juga lah, nggak sanggup menghentikan kegiatannya untuk menyambut Allahu Akbar. Sama saja sebenarnya, maaf nih Bu. Sebenarnya kita tuh melecehkan Allah sebenarnya kalau sudah punya sikap seperti itu. Ya. Karena kalimatnya itu diajak itu untuk mengakui bahwa Allah itulah yang maha besar, Allahu Akbar. Tapi kenyataannya tak bisa meletakkan sesuatu yang sangat remeh-temeh, yaitu dunia. Yang satu HP dengan WhatsApp-nya atau dengan berbagai aplikasinya yang ada, yang di dapur nggak bisa matiin kompor, padahal yang digoreng cuma kerupuk. Apapun, bahkan mungkin barangkali pabrik kerupuk pun harus ditinggalkan harusnya gitu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saudaraku seiman. Kemudian berikutnya apa tadi? Setelah disebut asma Allah bergetar, yang berikutnya apa Jun? Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum
imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, tadi kalau dalam surat Maryam, idza tutla alaihim ayatur rahman, ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayatur rahman, mereka kharru sujada wa bukiya. Kalau dalam surat Al-Anfal, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya itu maksudnya domirnya Allah, ya. Ayat-ayatnya Allah, maka harusnya bertambah-tambahlah iman mereka. Nah, saudaraku seiman, itulah ciri generasi yang terbaik, ya. Baik, kita tidak konsentrasi pada itu, tetapi kita konsentrasi pada generasi setelah generasi yang terbaik. Yang ini memberikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kemudian kita sebagai generasi dari orang tua kita, kemudian kita juga mempersiapkan generasi setelah kita, tanpa kita sadari ternyata kita hanya menyibukkan anak-anak kita. Kita pribadi hanya menyibukkan diri kita ini dengan urusan dunia. Sehingga kemudian muncullah sikap adha'us shalah, menyia-nyiakan salat dan memperturuti hawa nafsunya. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita temukan ada 3 makna adha'us shalah, ya. Ada 3 makna adha'us shalah. Yang pertama, Imam Ibnu Katsir mengangkat makna adha'us shalah yang dimaknai oleh Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Beliau adalah cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Apa itu adha'us shalah? Coba nanti kira-kira kita terkena apa enggak? Adha'us shalah makna pertama adalah menunda-nunda pelaksanaan sholat. Halo? Sambil kita merenung ya, sambil kita muhasabah diri. Ada enggak kira-kira karakter kita yang suka menunda-nunda sholat? Ya terserah, jadi dijawab sendiri untuk kepentingan pribadi kok ini. Akibat urusan dunia yang hanya sangat-sangat sepele banget, bisa mengalahkan kalimat Allahu Akbar, berarti kemudian menunda pelaksanaan sholat. Masya Allah. Ibu rahmatullah, kalau kita membahas tentang kitab Al-Kabair, dosa meninggalkan sholat, tipologi orang yang menunda-nunda sholat tanpa udzur, dosa juga sebenarnya. Dosa juga itu, ya. Karena dia telah terlibat dalam meremehkan kalimat Allahu Akbar, ya. Makna yang kedua, adha'us shalah, yaitu meninggalkan masjid. Nah, ini utamanya ditekankan kepada laki-laki. Apa makna ini? Tidak mau berjamaah. Ya. Kalau ngaku cinta kepada Nabi mah gampang. Cinta kepada Rasul mah gampang. Halo? Tetapi dalam hal mentauladani Nabi itu sebagai bukti cintanya kepada Rasulullah, itu yang sulit. Banyak gangguannya itu. Banyak alasannya itu, ya. Padahal kita dapat berita bahwa orang Yahudi itu paling takut kepada kaum muslimin kalau apa? Kalau melihat jamaah sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Masjid Al-Muttaqin berapa? 4 kan, paling banter 4 soft kan? Itu sudah bagus. Ya, sudah bagus. Hanya yang memprihatinkan anak mudanya nggak ada. 4 soft pensiunan semua. Sudah gaek semuanya. Kecuali Juni dan teman yang satu. Saudaraku seiman, coba.
Nah, meninggalkan masjid, penyakit ini, penyakit kaum muslimin. Padahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjelaskan tentang sholat berjamaah. Beliau menyatakan yang artinya bahwa sholat berjamaah itu adalah salah satu dari sunnah Nabi kita. Kalau sampai ada orang muslim yang dia tidak sholat berjamaah, telah ada tanda-tanda kemunafikan yang nyata pada diri orang itu. Pak Sri, kan sekarang belum dihapuskan itu di TV kita, TV masjid itu, info TV masjid itu ya kan? Apa itu? Yang rumahnya dekat dengan masjid kan gitu ya? Kalau tidak pernah kelihatan ke masjid, itu adalah tanda-tanda kemunafikan orang itu. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, adha'us shalah mana kedua ini lemah. Kalau kita di perkotaan, saya sering katakan di perkotaan, ini kadang-kadang kan diupload nih, ya, kadang-kadang diupload sama Umi. Ya biarin saudara kita yang di kampung biar denger nih, biar tahu nih, kalau mau buka ya. Nah, ibu rahmatullah, kalau kita tinggal di perkotaan masih seneng kita. Jamaahnya masih banyak sampai bisa 4 shop al-mutakin. Ya. Bagus. Cuma prihatinnya jarang anak muda. Bisa paling juga 5 jari ini aja enggak sampai selesai. Hitungnya Jundi, Noval, siapa sama? Kowam paling, terus cucu. Enggak sholat subuh. Tapi ibu-ibu azakumullah, sangat memprihatinkan keadaan di kampung. Di kampung itu memprihatinkan banget. Biarlah saya dari Kediri nih, biar melihat wajah saya sekalian yang orang Kediri nih, ya. Memprihatinkan banget. Masjidnya gede-gede, musolanya juga banyak. Kalau di sana namanya langgar gitu ya. Tapi masya Allah, nggak peduli dengan sholat berjamaah, tapi ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah. Sepi masjidnya kecuali ramenya kalau hari Jumat saja. Sama Lebaran. Nah, sama Lebaran betul. Sama hari Rioyo, karena Rioyo lagi rame. Masya Allah, benar Allah. Sampai di musola yang di depan rumah saya, kalau saya pulang cuma 10 orang yang jamaah, masalah. Itu 10 saya ada. Lah kalau saya nggak ada berarti ya cuma 9 berarti imamnya. Itu keadaan tiap hari seperti itu. Coba, bagaimana bisa mendapatkan julukan ahlus sunnah wal jamaah? Kembali kepada bab salat, adha'us shalah, menyia-nyiakan salat dalam makna yang kedua. Nah, ini penyakit ya. Kemudian yang ketiga maknanya adalah menurut Imam Syafi'i, adha'us shalah itu tidak mau salat sama sekali. Ada nggak orang muslim tapi nggak salat? Ada, banyak. Kalau ini dibahas dosa meninggalkan sholat, pasti pada kaget. Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Um sampai menyatakan, kalau orang itu tidak mau sholat, dinasihati. Betul kan? Dinasihati. Sholatlah kamu. Tobatlah kamu, sholatlah kamu. Kalau kamu mau tobat, kamu mau ngerjakan sholat, ya kami terima. Apa maksudnya kami terima itu? Maksudnya dianggap masih sebagai seorang muslim. Tapi kalau kamu nggak mau tobat, ya kami harus bunuh kamu. Coba. Itu dalam kitab Al-Um itu. Jadi luar biasa. Dan hampir mayoritas ulama itu menetapkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, nggak mau sholat sama sekali, tapi ya nggak mau sholat sama sekali, maka dia sudah murtad dan hukuman badannya dibunuh. Cuma ulama berbeda pendapat dalam masalah cara membunuhnya. Coba lihat, Allah sudah
ingatkan ini, generasi yang buruk itu adalah tandanya yang pertama apa? Adha'us shalah. Mulai dari sikap menunda-nunda pelaksanaan sholat, baik kaum ibu yang di rumah, mentang-mentang di rumah nggak ke masjid, nunda-nunda sholat. Hati-hati, terkena ini sifat generasi yang buruk, ya. Kalau bapak-bapaknya ke masjid, mestinya wanitanya juga siap-siap di rumah juga cepat melaksanakan sholat, gitu loh, ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika anak-anak kita di lembaga pendidikan itu, hendaklah kita juga tidak terlena. Karena bagi Allah, generasi yang buruk bukan generasi yang tak bisa berbahasa Inggris. Generasi yang buruk bukan berarti generasi yang tak menguasai matematik. Enggak. Ternyata generasi yang buruk itu ukurannya cuma dua di sini nih. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsunya. Nah, saudaraku seiman yang dan kemudian efeknya apa? Kalau tadi di masjid kita diajarin dengan motivasi, milih itu bebas. Yang nggak bebas itu risikonya. Betul. Di dalam surat Al-Kahfi, mau beriman ya silakan beriman, mau kufur ya silakan kufur. Tapi kalau sudah milih, katakanlah milih kufur, ya disiapkan bagi orang yang zalim, ya adab neraka. Kalau mereka haus minta minum, diberi minum nggak sama Allah? Dikasih. Dikasihnya minumnya apa? Air juga. Tapi kadar panas airnya seperti besi yang mendidih. Coba. Kan nggak bisa kan? Masa terus risikonya terus milih juga? Nggak mungkin. Ketika di dunia milih kufur, iya, risikonya di akhirat seperti itu gitu. Nggak ada pilihan lain. Kalau risiko ya sudah, mutlak risikonya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Bapak sekalian, ya. Maka betapapun kita betul khawatir atas kesejahteraan generasi di belakang kita, tapi tolong jangan sampai kemudian generasi kita sebagai generasi orang tua kita atau generasi di belakang kita muncul sebagai generasi yang buruk. Apalagi kalau tadi dibandingkan, kita belum bisa seperti generasi yang terbaik di ayat 58 tadi. Kita itu, emang kita pernah kharru sujada wa bukiya, tersungkur sujud menangis gitu karena gara-gara dengar ayat Allah? Pernah kita gitu? Lalu dibacakan ayat ancaman Quran aja mesam-mesem. Kita dulu begitu dulu, ya. Padahal putra seorang ulama, Imam Fudail bin Iyad, yang namanya Ali bin Fudail bin Iyad, ini pemuda yang dikenal mati karena Quran. Loh, kok bisa mati karena Quran? Kisah singkatnya adalah, lihat di kelembutan seorang pemuda ini kalau ngerti dan patuh tunduk kepada Allah itu kayak gitu, takut kepada Allah, ya. Ketika Imam Fudail bin Iyad melaksanakan sholat jamaah, beliau jadi imam, ya. Beliau sudah tahu bahwa memang putranya yang namanya Ali itu paling tidak bisa mendengar ayat-ayat ancaman. Qadarullah, nah ini namanya kehendak Allah itu begini, ya. Begitu Imam Fudail bin Iyad mau jadi imam, beliau melihat ke belakang, biasa melihat jamaah sudah rapi atau belum, sambil melihat anaknya ada apa enggak, yang namanya Ali. Enggak kelihatan, qadarullah enggak kelihatan. Bagi beliau enggak kelihatan, padahal ada di dalam jamaah itu. Beliau kemudian membaca surat Fatir di dalam sholatnya. Ana lupa sampai ayat berapa itu, ya. Kemudian begitu sampai ayat tersebut, terdengar teriakan histeris ketakutan. Jelas sebagai ayah tahu ini suara anaknya ini, ya. Diteruskanlah sholat itu sampai selesai. Ba'da sholat dicari,
Ternyata benar. Putranya yang namanya Ali sudah tergeletak dan sampai sekarang nggak bangun lagi. Masya Allah. Mendengar bacaan Al-Quran, kharru sujada wa bukiya. Dan sampai menjadi asbab wafatnya Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Nah, kita belum sampai seperti itu. Yang sampai seperti itu saja bisa muncul di belakang mereka generasi yang buruk seperti tadi. Lah kalau kita belum sampai situ, halo, berarti akan sangat mungkin muncul generasi seperti. Nah, sekarang pesan bagi anak-anakku, jadilah anak kebanggaan orang tua. Jadi generasi yang menjadi kebanggaan orang tua. Kebanggaan bagi orang tua. Yakinlah walaupun ayah dan bunda kalian menyekolahkan kalian di perguruan ilmu yang umum, tapi nanti ayah dan ibu kalian itu akan bahagia kalau kalian sebagai orang yang soleh. Asli itu. Karena sejak lahirnya kalian, kita juga yang sudah keriput-keriput ini, ya, coba kita tanya kalau memang masih ada orang tua kita, apa doa orang tua kita? Ya, paling harapannya mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh. Itu nggak ada yang lain. Anaknya preman pasar asri pun kalau orang Islam, kan kebanyakan preman kan orang Islam juga ya. Iya Pak Asri. Komandan aja lah, nanya Pak Komandan. Preman-preman itu kebanyakan Muslim kan? Ya memang penduduk kita mayoritas Muslim, ya wajar memang premannya Muslim. Kalau di Amerika premannya ya Kristen gitu loh. Ya memang konsekuensi logis saja itu. Ketika anak mereka lahir, apa kira-kira doanya? Tetap harapannya adalah mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh. Masa mudah-mudahan anakku nanti menjadi pengganti preman di pasar asli? Oh, nggak mungkin lah. Nggak ada doa begitu. Nanti anaknya artis-artis yang menebar pesona di panggung-panggung hiburan. Kalau dia muslimah, kalau dia keluarga muslim, kalau anaknya lahir apa harapannya? Mudah-mudahan nanti menggantikan aku di catwalk ini gitu. Enggak, yang diharapkan menjadi anak yang soleh. Tapi kadang wahai anakku, ya, ini bukan berarti saya ngajarin untuk nuding orang tua loh, enggak ya. Kadang nanti kalian akan menjadi orang tua juga soalnya ya. Kadang orang tua itu kalau anaknya sudah duduk di bangku sekolah, lupa dengan doanya yang awal. Harapannya masih ada supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi ternyata untuk membangun kesolehan anaknya tidak dididik dengan kesolehan. Muncullah kemudian generasi yang adous soleh. Ini salah didik ini sebenarnya, ya. Siapa kira-kira nanti yang disalahkan di hadapan Allah kalau sampai kemudian anak-anaknya ternyata menyia-nyiakan sholat? Ada kisah yang sangat masyhur yang saya pribadi belum pernah membaca hadisnya secara langsung ya, tapi masyhur sekali. Anak yang masuk neraka kemudian melihat orang tuanya mau masuk surga. Ditariklah kedua orang tuanya. Tangan kedua orang tuanya ditarik sambil bicara kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau masukkan orang tuaku ke dalam surga." Kenapa? Aku masuk neraka ini sebabnya adalah apa? Orang tuaku ini tidak mengajariku tentang agamamu. Masya Allah. Jadi anakku, walaupun mungkin di antara kalian dididik di bangku sekolah umum, tapi ingat, nanti pada akhirnya ayah dan bunda tetap akan mengharapkan kesolehan kalian. Enggak yang lain-lainnya. Pasti kesolehan kalian, ya. Karena apa? Di antara 3 yang akan mengalirkan pahala terus-menerus ketika orang tua itu sudah mati, apa? Yang satu, yang terakhir, waladun sholih yad'u lahu. Anak-anak yang saleh yang mendoakan. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Melengkapi surat Maryam ayat 59 ini,
saya nukilkan ada 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, juga Imam Al-Hakim. Yakunu khalfun min ba'di sittina sanatan adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya thumma yakunu khalfun yaqra'ul qur'ana la ya'du taraqiyahum wa yaqra'ul qur'ana thalathatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Akan datang satu generasi setelah 60 tahun. Setelah 60 tahun sejak Rasulullah bersabda ini, akan muncul generasi yang mereka adha'us shalah wattaba'us syahawat. Jarak 60 tahun. Ya, jarak 60 tahun. Nah, kita kepada Nabi berarti semakin jauh dari masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam yang adha'us shalah wattaba'us syahawat semakin sedikit atau semakin banyak? Orang Islamnya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Orang Muslim Wisma Asri saja itu sudah bisa mengalahkan jumlah para sahabat. Ya. Apalagi sebekasi, apalagi Masya Allah, ya. Maka semakin banyak Muslim yang adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ancamannya sama kayak di akhir ayat 59 surat Maryam tadi. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka akan celaka, kalau dalam hadis celaka, merugi, ya. Ghayya, ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mentafsirkan ghayya itu apa sih? Ya. Ghayya itu ditafsirkan oleh beliau sungai yang baunya busuk banget. Dan dia merupakan tempat yang paling dalam di Jahanam. Perhatikan, tempat yang paling dalam di Jahanam itu ghayya. Kira-kira tempat yang paling dalam itu, ya, tempat paling dalam itu tempatnya orang apa? Munafik. Orang munafik, di keraknya neraka, betul. Orang kafir yang jelas, ya. Jadi adha'us shalah itu bisa mengancam kalau sampai pada makna yang ketiga tadi. Apa makna ketiga tadi? Tidak mau sholat sama sekali, maka dia murtad. Kalau sampai matinya nggak tobat, maka tempatnya inilah tempat yang paling dalam di dalam Jahanam. Kalau meninggalkan sholat kok dihukumi hanya fasik saja, berdosa, maka tentu tempatnya bukan ghayya. Gitu maksudnya, ya. Kalau kita bahas tentang syafaat, maka ada orang beriman yang masuk neraka. Kalau ada orang beriman yang masuk neraka karena dosanya, tempatnya bukan di ghayya, tapi di lapisan yang paling atas. Ya. Karena pada akhirnya nanti atas syafaat Nabi dan sebagainya, kemudian orang ini dikeluarkan dari api neraka dan pada akhirnya masuk surga juga. Itu bagi orang yang beriman, ya. Tapi karena ghayya ini adalah tempat yang paling dalam di Jahanam, maka orang yang adha'us shalah dalam makna yang terakhir yaitu tidak mau sholat sama sekali, maka dia tergolong kafir. Maka tempatnya yang paling dalam. Berbahaya banget. Bisa berawal mulai dari menunda-nunda, kemudian gak mau jamaah, akhirnya gaul dengan yang lebih salah lagi, akhirnya meninggalkan sholat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsumma yakunu khalfun yaqra'ul Qur'an la ya'tu taraqiyahum wa yaqra'ul Qur'ana salasatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun." Ya. Kemudian akan muncul lagi generasi berikutnya adalah generasi yang membaca Al-Qur'an
tetapi hanya sampai kerongkongan saja. Hanya di mulutnya saja. Nanti ada hadis yang berikutnya, dia belajar Al-Quran, menguasai Al-Quran, tujuannya untuk berdebat, tujuannya untuk mendebat sesama mukminin. Sekarang terjadi itu. Terjadi kan? Bahkan ada orang beriman yang meninggal, kemudian sang kiai memfatwakan tidak usah didoakan, tidak usah takziah. Dia gembong Wahabi. Masya Allah. Dia gembong kesesatan. Coba. Apakah orang yang tadi ngomong begitu tidak menguasai Al-Quran? Belajar Al-Quran. Nanti akan muncul hadisnya berikutnya ya. Saya bacakan lagi. Saya lanjutkan dulu hadis yang pertama ini ya. Banyak kemudian yang membaca Al-Quran tapi hanya sampai batas kerongkongan, berhenti pada mulutnya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Dan bahkan Rasulullah menyatakan kemudian semuanya baca Quran. Yang mukmin baca Quran, yang munafik baca Quran, yang fajir baca Quran. Fajir itu apa? Apa Pak? Fajir itu apa Pak? Dafa? Rusak, orang yang rusak baca Quran juga. Nah, Ibu Rahmatullah, lihat nih. Mukmin baca Quran, munafik baca Quran, kemudian yang fajir, yang rusak juga baca Quran. Akibatnya apa? Kita menjadi kesulitan untuk mendeteksi orang yang beriman yang sesungguhnya yang mana sih? Masya Allah. Akhir zaman seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi. Setelah beliau bersabda seperti itu, kemudian Rasul membacakan surat Maryam ayat 59 ya. Kemudian hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayahliku ummati. Masya Allah, ya Allah, pembukanya aja udah bikin gemeter. Sayahliku ummati, akan rusak, akan binasa sebagian dari umatku. Coba. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari keadaan itu. Tapi Rasulullah sudah memberitahu akan muncul dari sebagian umatku itu yang rusak. Mereka itu diberikan julukan ahlul kitabi dalam hadis ini ya, tapi ya. Wa ahlul kitabi wa ahlul labani. Ahlul kitab juga ahlul laban. Nah, kan biasanya kalau para sahabat itu nggak ngerti kan, nggak serampangan terus ngertiin sendiri, nggak gitu. Maka kemudian ada yang nanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ma ahlul kitab? Wahai Rasulullah, siapa sih itu ahlul kitab? Dalam hadis ini ya, karena kaitannya dengan umat Rasulullah Muhammad, tapi mendapatkan julukan ahlul kitab ya. Nanti ahlul kitab dalam hadis yang lain beda ya. Bukan umat Muhammad yang dimaksud, tapi Yahudi dan Nasrani, itu beda lagi ya. Tapi ini ahlul kitab yang berada di dalam umat Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sayahliku ummati ya. Akan rusak binasa sebagian dari umatku, yaitu mereka ahlul kitab dan ahlul laban. Siapa itu wahai Rasulullah ahlul kitab? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Qaumun yata'allamuna al-kitaba yujadiluna bihil ladina amanu. Nah ini ya. Ahlul kitab dalam umat ini, dalam umat Islam ini, ahlul kitab itu adalah mereka yang belajar Al-Qur'an ya. Mereka mempelajari Al-Qur'an tapi tujuannya apa? Yujadiluna bihil ladina amanu. Tujuannya untuk berbantah-bantahan sesama orang beriman. Terjadi sekarang seperti itu. Sudah nggak ada adabnya. Ya Allah, bukan prihatin, bukan sedih ditinggal saudara seiman,
tetapi malah kemudian nggak karuan ucapannya. Itulah keadaan sekarang, ibaratnya ya. Nah sekarang tinggal ahlul laban itu siapa? Ya. Qultu wa ma ahlul labani. Kemudian kembali ada yang nanya, siapa itu ahlul labani? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qaumun yattabi'una syahawati wa yudhi'una salawati. Ya. Ahlul labani itu adalah mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan sekaligus dia meninggalkan sholat. Nah, ibu-ibu azakumullah, maka oleh sebab itu apa yang diingatkan oleh Allah, hendaklah kita takut meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah, kalaulah itu berkaitan dengan kesejahteraan dunia, tapi tentu lebih menakutkan lagi kalau kemudian lemah dalam urusan agamanya. Ingat, urusan dunia ini yang ditopang dengan berbagai ilmu bukannya hina, enggak, tapi kalau tidak hati-hati menjadi malapetaka. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam satu hadis, badiru bi'amal, segeralah kalian beramal. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, karena akan muncul nanti fitnah. Fitnahnya itu seperti gelap gulitanya malam, seperti penggalan malam yang gelap. Kalau nggak salah pernah saya jelaskan di majelis Kamis ini. Apa ini maksudnya gelap gulitanya malam? Dafa atau adik-adiknya udah pernah melihat gelap gulitanya malam? Jangan-jangan nggak pernah. Jangan-jangan kalau diajak pulang ke kampung, di kampung sekarang juga udah banyak listrik masuk kampung. Gimana orang kuburannya sekarang nggak menakutkan kok. Kuburan menjadi taman sekarang. Masya Allah ya. Tapi kita harus tahu ini apa ini? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yaitu daya rusaknya sangat berat. Seperti suasana malam yang digambarkan gelap tadi, yang nggak mengenakan lah suasana malam itu. Kan dulu pernah saya sampaikan, coba kalau pengen nyoba ya, kira-kira jam 2 gitu di depan rumah itu loh, di rumah kita ini ya. Kira-kira jam 2 gitu ya. Sepi-sepinya orang, ibu keluar terus berdiri di tengah jalan itu, nengok kiri, nengok kanan, nggak ada siapa-siapa, nggak kedengeran orang ngomong. Kira-kira gimana suasananya? Nggak enak, cuma gitu. Ya paling ringan itu nggak enak aja suasana. Itulah malam. Daya rusaknya berat. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan fitnah itu apa akibatnya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu menyebabkan seseorang yang pagi-paginya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Masya Allah, pagi beriman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. 12 jam dari iman menjadi kafir, mukmin menjadi kafir. Tadinya calon penghuni surga menjadi calon penghuni neraka. Coba. Ini fitnah apa? Dijelaskan kemudian oleh Rasulullah, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Mereka telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Salat urusan agama, ya. Jihad urusan agama, ya. Tapi efek dari jatuh cintanya dalam urusan dunia, akhirnya salatnya terabaikan, apalagi sampai jihad. Masya Allah, saudaraku seiman, ya. Ini berbahaya sekali karena efeknya dari mukmin menjadi kafir. Nah, saudaraku seiman, maka saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini sangat masyhur, ya, dari
sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapapun yang menegakkannya maka berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ini semakin menguatkan makna ada'us sholat yang ketiga tadi. Orang yang tidak sholat sama saja dengan dia tidak punya agama, karena sudah runtuh agamanya. Nah, saudaraku seiman, maka fitnah dunia yang semakin luar biasa ini, tidak ada tempat kita untuk menangis, tidak ada tempat untuk kita mengadu, berkeluh kesah, kecuali hanya kepada Allah. Nggak usah berkeluh kesah kepada sesama manusia, mak kecewa ya Pak Sri ya. Sampai ke saya kecewa pokoknya. ya, namanya manusia banyak lemahnya gitu. Tapi kalau kita menangis kepada Allah, insya Allah kita akan tentram hati kita, ya. Baik, saudaraku seiman, mari kita cermati perjalanan generasi, baik kita sebagai generasi orang tua kita ataupun anak-anak kita yang sedang kita persiapkan. Jangan sampai kemudian muncul sebagai generasi yang buruk, tapi Allah mengukurnya bukan dengan lemahnya ilmu dunia, tapi ternyata ukurannya kalau dia generasi yang buruk tadi, ada'us shalah wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindarkan dari sifat generasi yang buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mas Umar, saya tuh tadi di mesin nggak tahu kenapa kok saya ngelihat ruangan yang sebelah kiri, ruangan yang inget dia lagi nangis. Masa-masa kecilnya Umar. Nangis ngamuk ya, Masya Allah. Sekarang udah gede banget. Baik, kayaknya sudah pada paham ya apa yang kita sampaikan, bahwa kita memang harus bisa mengekspresikan sebagai anak kebanggaan orang tua, menjadi generasi yang terbaik, jangan menjadi generasi yang buruk ya. Percayalah bahwa orang tua kita kalau sudah ada di antara orang tua kita yang sudah di alam barzah, mereka akan bangga manakala anak-anaknya, generasi di belakangnya peduli masalah agamanya. Mereka akan menangis manakala generasi di belakangnya ternyata abai terhadap urusan agamanya. Walaupun kadangkala tadi saya sampaikan, kadangkala orang tua itu lupa dengan cita-cita ketika lahirnya anak ya. Tapi itu sudahlah, kalau orang tua kita sudah wafat ya tinggal kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru doa alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu nabi. Oh iya, sehubungan dengan ada'us shalah tadi ya Ustaz ya. Seandainya nih sedang ada acara misalnya lagi kuliah misalnya ya, terus azan, nah itu bagaimana Ustaz? Sementara dia sedang mengikuti kuliah atau ada sedang Zoom gitu ya, dia harus hadir di situ. Nah ya, otomatis kan begitu ada azan dia nggak bisa ikut langsung, nggak bisa langsung sholat gitu. Itu apakah termasuk ada'us shalah gitu Ustaz? Ya tentu kalau menunda sholat ada alasan yang syar'i, ya tentu tidak termasuk kategori salah ya. Karena kan tentu yang dimaksud dia menunda-nunda sholat adalah karena dia terlibat dalam urusan yang sebenarnya dia bisa tinggalkan. Kalaulah dia tinggalkan juga tidak membahayakan dirinya. Seperti goreng kerupuk tadi loh. Emangnya kalau kompornya dimatiin dulu kenapa sih?
Emang kerupukmu berubah jadi kertas kan juga enggak. Kalaulah kamu teruskan juga enggak akan berubah jadi dendeng, tetap aja kerupuk gitu loh. Ya. Nah, sekarang beban kepada anak kita. Kalaulah dia sudah di perkuliahan, kalaulah dia sudah memiliki ilmu din, bisa enggak kira-kira dijadikan poin kejadian seperti itu sebagai pembuka dakwah? Belajar menyampaikan nggak apa-apa nih. Kalau ini Jundi saya, karena arahnya yang nanya uminya Jundi saya. Sampaikan aja. Maaf Pak atau Bu, dosennya tersalah. Saya pamit, ini sudah waktunya sholat. Insya Allah itu akan menjadi catatan dakwah antum kepada orang. Ya, percayalah. Ya. Dan itu dibutuhkan keberanian memang. Sama saja ketika kita di kantor. Ya, sama aja kita di kantor. Kita lagi rapat sama bos, rapat sama komandan. Untungnya sudah pensiun dia, gitu. Dengarlah waktu sholat masuk. Ayo mengakbarkan Allah atau mengakbarkan komandan atau mengakbarkan direktur. Ya. Masya Allah. Disitulah letak perjuangan juga, ya. Jadi sementara kalau uzurnya syar'i ya tetap tidak terkategorikan melalaikan. Tapi kalau ternyata uzurnya sesuatu yang dibuat-buat, ya padahal bisa ditinggalkan, ya lalai berarti. Wallahu a'lam. Ya, jadi karena ini pernah terjadi ya, waktunya sholat asar, Juni tuh izin, Umi boleh nggak ke masjid? Kenapa? Soalnya ini jadwal Zoom aku 3:30. Nah, kata saya nggak bisa, itu izin aja dulu, kata saya pergi ke masjid, nanti kamu masuk Zoomnya terlambat nggak apa-apa, tapi ini harus masuk. Ya. Nah itu sementara kan kewajiban seorang laki itu harus ke masjid gitu, ya. Ustaz ya. Ya, sama Jun, seniormu juga begitu. Siapa seniormu? Sama, setiap maghrib nggak pernah dia ke masjid kan? Karena bertepatan dengan Zoom-nya yang dari Mesir. Ya sudah, gimana lagi? Dia nggak berani ketinggalan pembahasannya, repot dia akan mengejarnya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan diterima alasannya oleh Allah. Kan kita tidak bisa menjudge bahwa ini alasan ini ditolak sama Allah, alasan ini. Anu kan nggak bisa begitu. Tapi kalau hal-hal yang remeh yang bisa ditinggalkannya untuk menunaikan sholat kok tetap dilakukan, kemudian habis sholat, ya itu masalah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan diampuni aja ya. Baik, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.